Shalom, selamat pagi Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Christopher Nualara. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya dengan topik genetika manusia. Genetika manusia. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genetics. Kata genetik sendiri berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu genom, yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari arti katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sesuatu cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup, yaitu virus dan prion. Secara luas, genetika membahas tentang yang pertama, struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, dan RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Kemudian yang kedua yaitu reproduksi materi genetik, yaitu meliputi reproduksi sel, replikasi, DNA, dan lain sebagainya. Kemudian kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi, kemudian genetika dalam populasi dan perekayasaan materi genetik. Kemudian kita masuk pada dasar-dasar pewarisan sifat. Seorang biarawan dari Austria bernama Gregor Johann Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian pencobaan persilangan pada kacang Ercis atau Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukan selama bertahun-tahun, Mendel berhasil menemukan prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karya ilmiahnya, Mendel diakui sebagai bapak genetika. Alasan Mendel memilih kacang Ercis sebagai bahan percobaan adalah karena kacang Ercis memiliki pasangan sifat berbeda yang mencolok, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan sangat cepat, dan mempunyai keturunan yang banyak. Kemudian kita masuk pada pembahasan ciri-ciri genetika manusia. Itu yang pertama, sel. Pada tahun 1839, teori sel yang dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann mengatakan sel adalah unit terkecil kehidupan, serta teori sel yang dikemukakan oleh Erving Virchow pada tahun 1859 mengatakan sel berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pembelahan. Kemudian menurut Weizmann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel terdapat dua macam plasma di dalamnya, yaitu plasma benih atau germoplasm dan plasma tubuh, yaitu somatoplasma. Plasma benih inilah yang membentuk sel kelamin atau gamet yang nantinya akan dibawa turun-temurun. Sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh, dan yang demikian bahwa pembawa sifat keturunan terdapat di antara sel kelamin. Kemudian yang kedua yaitu kromosom. Teori kromosom yang diperkenalkan oleh De Boveri pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel atau disebut nukleus, dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna, menurut Yatim 1986. Kemudian yang ketiga yaitu gen. Gen merupakan unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan. Kata gen ditemukan oleh Hansen pada tahun
sebagai pengganti istilah determinan, faktor atau elemen yang lebih dulu dikenalkan oleh Gregor Mendel pada tahun 1986. Gen memiliki peran sebagai pengatur dan menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik, morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan sebagainya. Pada umumnya kromosom bersifat homolog atau berpasangan, maka gen juga digambarkan ulas berpasangan. Kemudian kita masuk pada pembahasan itu sifat autosomal, yaitu tipe-tipe pewarisan sifat autosomal. Tipe pewarisan autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom, sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Jika induk yang satu memiliki dua gen yang berbeda, maka keturunan yang menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Kemudian kita masuk pada jenis autosomal dominan, yaitu pewarisan sifat yang pertama. Pewarisan sifat autosomal dominan ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom, yaitu kromosom somatis. Di antara pasangan kromosom pertama sampai dengan pasangan ke-22. Kemudian pada pasangan kromosom huruf pertama adalah genotip yang terdapat pada kromosom pertama dan huruf kedua adalah genotip yang terdapat pada kromosom kedua. Misalnya tertulis genotip B besar dan B kecil pada pasangan kromosom. Maka pada kromosom pertama terdapat gen dominan B, yaitu huruf kapital, dan pada kromosom kedua terdapat gen resesif, yaitu dengan huruf kecil. Untuk genotip BP itu pada huruf kapital semua. Pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen dominan. Sedangkan untuk genotip BP huruf kecil semua, pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen resesif. Pewarisan sifat jenis ini diturunkan oleh genotip dominan huruf kapital. Apabila genotip dominan ini ada, maka sifat tertentu yang diturunkan akan muncul fenotipnya, yaitu sifat yang tampak. Sebagai contoh, jika ada satu gen dominan B huruf kapital saja, misalnya genotip B besar dan B kecil, maka sifat yang diwariskan akan muncul karena gen dominan ini akan mendominasi atau menutup gen resesif B huruf kecil. Jika pasangan berupa gen resesif semua, misalnya B huruf kecil semua, barulah sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif ini akan muncul. Tentu saja jika genotipnya dominan semua, misalnya double P huruf besar, sifat yang diwariskan oleh gen dominan ini akan muncul. Kemudian yang berikut yaitu instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah sebagai seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, bagaimana penampilannya, bagaimana pertahanannya, dan bagaimana perilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangunan DNA disebut nukleotida yang terdiri 3 bagian, yaitu gugus fosfat, gugus gula, dan satu dari 4 jenis basa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa
Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein itu membantu tubuh tumbuh dengan baik, bekerja dengan baik, dan tetap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha mengubah rahasia gen yang tak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dengan gen yang sehat. Kemudian kita masuk pada penurunan rantai seks dominan dan resesif. Pada penurunan rantai seks dominan dalam genetika, dominasi adalah fenomena satu varian atau alel pada gen, yaitu kromosom yang menutupi atau mengesampingkan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan lain dari kromosom. Varian pertama disebut dominan dan varian kedua itu resesif. Keadaan memiliki dua varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, baik yang baru de novo maupun yang diturunkan. Kemudian penurunan rantai seks yang kedua yaitu resesif. Yang dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, dia akan tertutup sifatnya atau tidak nampak atau tidak muncul. Tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelnya, sifatnya akan muncul. Dalam genetika resesif ditulis dengan. Kemudian kita masuk pada penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin suatu organisme ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor genetik atau faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin suatu organisme. Hal ini karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin atau yang disebut gonosom. Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme dapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Kemudian kita masuk pada pautan seks. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu, tergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Pautan seks dapat terjadi pada hampir semua organisme termasuk manusia dan hewan. Kesimpulan, genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluknya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang berfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup yaitu virus dan prion. Jadi sederhananya, genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen dan berbagai macam aspek yang terkait dengan ilmu genetika. Ilmu genetika lahir jauh setelah manusia ada, namun sebelumnya secara tidak sadar manusia telah menerapkan prinsip-prinsip genetika dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, misalnya bangsa Mesir dan Sumeria kuno telah berusaha memperbaiki kualitas tanaman, yaitu tanaman gandum, mereka dengan menghilangkan sifat-sifat tunggal pada masing-masing jenis gandum untuk mendapatkan gandum dengan kualitas yang baik. Ilmu semacam ini masih terus dipakai hingga saat ini. Selain itu, ciri-ciri genetika manusia ada beberapa seperti sel, kromosom, dan gen. Sifat autosomal ada dua, yaitu tipe pewarisan sifat autosomal dominan dan resesif. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang
kasus farmakologi hipertensi. Contoh kasus, kita masuk pada contoh kasus, yaitu pasien atas nama Tuan M datang dari instalasi gawat darurat dengan keluhan sesak, nyeri ulu hati, dan perut kembung. Sebelumnya pasien pernah dirawat dengan diagnosa medis, dyspnea, dan nyeri dada. Tekanan darah pasien yaitu 160/90 mmHg dengan nilai RR 25, nilai N sama dengan 90 dan S sama dengan 36. Kemudian obat yang didapatkan pada tanggal 20 bulan 11 2021 pada pukul 4 sore, yaitu LFDRL yaitu 10 tetes per menit, kemudian ranitidin 2 kali 50 mg, kemudian ketorolac 3 kali 30 mg, kemudian omeprazol kapsul 1 kali 1, kemudian ISDN 3 kali 5 mg, kemudian Apilet 1 kali 80 mg, kemudian yang terakhir yaitu CPG 1 kali 75 mg. Kemudian obat yang didapat pada pukul 6 sore dengan tanggal yang sama, yaitu Ergan ISDN 3 kali 10 mg, kemudian Aspilet 1 kali 80 mg, CPG 1 kali 75 mg, Simvastatin 1 kali 20 mg, Parindrip 500 ml garing per 8 jam, Bignan 3 kali 1 tablet, asam folvat 3 kali 1. Kemudian obat yang didapat pada tanggal 21 November 2021 yaitu Garing Aspilet 1 kali 80 mg, CPG 1 kali 75 mg, Captropil 3 kali 12,5 mg, Bignan tablet 3 kali 1, asam folat 3 kali 1, ranitidin 2 kali 50 mg, kemudian yang terakhir heparin 50 per jam dalam NaCl 8 jam. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah lengkap. Yang pertama, pemeriksaan hemoglobin dengan nilai 14,4 dengan nilai rentang nilai normal yaitu 13 hingga 18 gram per dl. Kemudian leukosit nilai 10,300 dengan nilai normal 4.500 sampai 120.000 UDL. Kemudian hematokrit yaitu 43,0 dengan nilai normal 40 hingga 52%. Kemudian eritrosit yaitu 5,4 dengan nilai normal 4,5 hingga 5,5 juta per mililiter kubik. Kemudian trombosit 294,0 dengan nilai normal 136.000 hingga 450.000 UL. Kemudian indeks eritrosit yaitu MCV 79,6 dengan nilai normal 80 hingga 100, MCH 26,7 dengan nilai normal 26 hingga 34, kemudian MCHC dengan nilai 33,5 dengan nilai normal 32 hingga 36%. Kemudian hitung jenis leukosit. Bausofil nilai normal 0 hingga 1%, eosinophils nilai 1 dengan nilai normal 2 hingga 4%, N batang dengan nilai normal 3,5%, nilai segmen 78 dengan nilai normal 50 hingga 70%, limfosit nilai 16 dengan nilai normal 25 hingga 40%, monosit dengan nilai 5
absolut dengan nilai 1648 dengan nilai normal lebih besar dari 1500 per UL. Kemudian kimia klinik yaitu pertama faal ginjal yaitu dengan urenum nilai 43 dengan nilai normal 10 hingga 50 mg per dl. Kemudian yang kreatinin nilai 2,0 dengan nilai normal 0,6 hingga 1,1 mg. Kemudian gula darah, glukosa darah sewaktu dengan nilai 112 dengan nilai normal 70 hingga 150 mg. Kemudian pemeriksaan radiologi toraks AP dan PA kemudian sinus dengan diafragma normal, jantung tidak membesar, pulmo hili kabur, corakan bronkavaskuler bertambah, tidak tampak infiltrat. Kemudian kita masuk pada DRPS dan SOAP. Resep yang pertama itu pada pukul 4 sore, pukul setengah 5 sore yaitu garing LVD RL yaitu 10 tetes per menit, ranitidin 2 kali 50 mg, ketorolak 3 kali 30 mg, DMC kapsul 1 kali 1, ISDN 3 kali 5 mg, aspirin 1 kali 80 mg, CPG 1 kali 75 mg. Kemudian kita bisa lihat bersama pada tabel DRPS nama obat LVFDR RL yaitu 10 tetes per menit, dapat indikasi sangat tepat sebagai pengganti cairan dan elektrolit. Kemudian dapat pemilihan obat tepat, tepat dosis dan efek samping tidak ada. Kemudian ranitidin yaitu 2 kali 50 mg injeksi. Untuk dapat indikasinya tepat karena untuk pasien yang tidak bisa menerima obat secara oral atau pasien sesak diberikan dalam bentuk injeksi. Dapat pemilihan obat sangat tepat, dapat dosis tepat karena untuk injeksi IM atau LV dosisnya 50 mg. Efek samping sakit kepala, diare, konstipasi, muntah, rasa terbakar lokal. Kemudian ketorolak 3 kali 30 mg injeksi. Untuk dapat indikasinya tepat untuk manajemen sakit akurat moderatif severe, pasien mengalami chest pain. Tepat pemilihan obat tepat, tepat dosis juga tepat, dosis yang diberikan secara keempat yaitu 30 mg SS single dose. Kemudian efek samping nyeri perut, nyeri GI, dispepsia dan sakit kepala. Kemudian yang berikut omeprazol kapsul 1/1 20 mg per 40 mg, dapat indikasi tepat untuk mengatasi nyeri ulu hati atau heartburn. Dapat pemilihan obat tepat, tepat dosis, self medication for frequent heartburn 20 mg daily in the morning for 14 days. Efek samping sakit kepala dan ruam pada kulit. Kemudian ISDN 3 kali 5 mg, isosorbide dinitrate, indikasi tepat karena sebelumnya pasien mengalami dyspnea dan nyeri dada. Pemilihan obat tepat karena dalam penanganan awal anemia diberikan ISDN atau DIH. Untuk dosisnya, pemberian dosis juga
tepat pada penderita anemia dosis yang diberikan sebesar 5 hingga 40 mg 4 kali sehari. Efek samping toleransi nitrat, pusing, hipersensivitas, dan edema. Kemudian obat Aspilet 1 kali 80 mg. Aspirin indikasi tepat karena tekanan darah pasien tinggi dan pasien mengalami sesak dan nyeri ulu hati. Pemilihan obat tepat karena aspirin dan clopidogrel diberikan pada penderita anemia tidak stabil. Pemberian dosis tepat aspirin yang dikombinasikan dengan clopidogrel diberikan sebesar 75 hingga 375 mg 1 kali 1 per hari. Efek samping dispepsia. Kemudian nama obat CPG 1 kali 75 mg clopidogrel indikasi tepat karena tekanan darah pasien tinggi dan pasien mengalami sesak dan nyeri ulu hati. Pemilihan obat aspirin dan clopidogrel diberikan pada penderita anemia tidak stabil. Untuk pemberian dosis juga tepat, clopidogrel yang dikombinasikan dengan aspirin diberikan 75 hingga 375 mg 1 kali 1. Efek samping nyeri dada, gejala seperti flu, pusing, dispepsia, diare, dan fluitus. Kemudian kita masuk pada interaksi obat. Interaksi obat-obat pada resep itu yang pertama omeprazol dan clopidogrel level mayor. Mekanisme PPIs dapat mengurangi efek kardioprotektif dan clopidogrel PPI menghambat mekanisme aktivitas metabolisme. Clopidogrel yang dimediasi oleh CYP450 2C19. Rekomendasi penggunaan omeprazol dan clopidogrel sebaiknya dijeda dan tidak diminum bersamaan. Kemudian Aspilet dan clopidogrel level moderate. Mekanisme clopidogrel mempotensiasi penghambatan agregasi platelet karena aspilet. Risiko pendarahan gastrointestinal GI bisa saja meningkat. Kemudian rekomendasi jika clopidogrel diberikan bersamaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan luka pada GI, maka sebaiknya pasien diberitahukan apabila timbul gejala pendarahan pada dokter dan menjauhi produk-produk salisilat. Kemudian aspilet dan omeprazol level minor. Mekanisme pemberian bersama antara proton pump inhibitor dapat menurunkan biofasibilitas oral aspilet dan salisilat lainnya. PPI dapat meningkatkan pelepasan salisilat dan salut endometri. Kemudian rekomendasi penggunaan aspilet dan omeprazol sebaiknya dijeda dan tidak diminum bersamaan. Kemudian yang terakhir itu ISDN level minor. Mekanisme omeprazol dapat menghambat pengantaran obat nitrat oral. Efek antianginal bisa saja berkurang dan microcardial iskemia bisa saja memburuk. Rekomendasi penggunaan ISDN dan omeprazol sebaiknya dijeda dan tidak diminum bersamaan.
Kemudian kita masuk pada indikasi tanpa obat. Tidak adanya pemberian obat hipertensi, padahal di tanda vital sudah terlihat adanya tekanan darah 160 per 90 mmHg. Kemudian kita masuk pada analisa SOAP. Subjektif, pasien mempunyai keluhan sesak napas, nyeri ulu hati, perut kembung, dan mempunyai riwayat hipertensi, dispepsia, dan chest pain. Objektif, tekanan darah 160 per 90 mmHg dan 90 RR25 S 35. Asesmen, adanya indikasi tanpa obat di mana menurut tanda vital tekanan darah pasien 160 per 90, namun di resep belum ada obat yang diindikasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Adanya interaksi obat antara omeprazol dan clopidogrel, aspilet, dan ISDN. Penggunaan obat PPI dapat dipertimbangkan. Kemudian rencana pemberian obat antihipertensi pada pasien hipertensi derajat 2, yaitu kombinasi CCB tambah ARB, amlodipine 2,5 hingga 10 mg 1 kali sehari, dan valsartan 80 hingga 320 mg 1 hingga 2 kali sehari. Jika PPI diperlukan, mungkin alternatif yang lebih aman, lansoprazol atau pantoprazol. Jika tidak, obat antagonis atau antasida H2 reseptor. Jika setelah menggunakan obat H2 reseptor dan PPI tetapi gejalanya masih menetap, maka perlu diadakan endoskopi. Kemudian kita masuk pada SOAP. Subjektif, pasien mengeluh sesak, nyeri ulu hati, dan perut kembung, pernah memiliki riwayat dyspnea dan nyeri dada. Pasien dipasang nasal kanul, pola napas tidak stabil. Objektif, tekanan darah 160 per 90, nadi 90 kali per menit, kemudian RR 25 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Asesmen, tidak tepat indikasi, yaitu simvastatin karena tidak ada data laboratorium terkait kolesterol. Kemudian planning, simvastatin sebaiknya tidak diberikan. Adanya indikasi tanpa resep, pasien mengalami asesmen yang kedua, yaitu adanya indikasi tanpa resep, pasien mengalami hipertensi, namun di resep belum ada pemberian obat antihipertensi. Kemudian rencana yang kedua itu direkomendasikan pemberian antihipertensi, pemberian obat antihipertensi pada pasien hipertensi derajat 2, yaitu kombinasi CCAB tambah ARB, amlodipine 2,5 hingga 10 mg 1 kali sehari, dan valsartan 80 hingga 320 mg 1 hingga 2 kali sehari. Jika PPI diperlukan, mungkin alternatif yang lebih aman, yaitu lansoprazol atau pantoprazol. Jika tidak, obat antagonis atau antasida H2 reseptor. Jika setelah menggunakan obat H2 reseptor dan PPI tetapi gejalanya masih menetap, maka perlu dilakukan endoskopi. Kemudian kita masuk pada interaksi obat. Yang pertama, aspirin. Obat aspirin dan clopidogrel atau level moderate. Clopidogrel telah terbukti mempotensi penghambatan agregasi platelet karena aspirin. Studi dosis tunggal tidak menunjukkan perpanjangan waktu pendarahan ketika aspirin ditambahkan ke dalam clopidogrel. Namun risiko pendarahan gastrointestinal atau GI dapat meningkat. Sebuah uji klinis besar melaporkan bahwa clopidogrel 75 mg per hari ditambah aspirin 75 sampai 325 mg per hari hingga 1 tahun dikaitkan dengan insiden
versus 0,70% dengan aspirin saja. Kedua obat ini secara rutin digunakan bersamaan untuk antiplatelet aditifnya, efek anti-stroke, jangkauan pemberian aspirin kronis atau salicilat lain dengan clopidogrel belum ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu aspirin dan kombinasi aspirin dan heparin level moderate. Pemberian bersama obat antiinflamasi steroid atau NSAID dan heparin atau heparin berat molekul rendah dapat meningkatkan risiko pendarahan. NSAID mengganggu adhesi dan agregasi platelet dan dapat memperpanjang waktu pendarahan pada individu yang sehat. Meskipun efek ini umumnya kecil dan durasi yang relatif singkat untuk sebagian besar NSAID, kecuali aspirin, pada dosis yang dianjurkan efek ini mungkin bermakna secara klinis bila dikombinasikan dengan efek penambahan heparin pada kaskade pembekuan. Kemudian kombinasi aspirin dan heparin level moderate. Pemberian bersama obat antiinflamasi non-steroid heparin atau heparin berat molekul rendah dapat meningkatkan risiko pendarahan, mengganggu adhesi dan agregasi platelet, dan dapat memperpanjang waktu pendarahan pada individu yang sehat. Meskipun efek ini umumnya kecil dan durasi yang relatif singkat untuk sebagian besar NSAID, kecuali aspirin, pada dosis yang dianjurkan efek ini mungkin bermakna secara klinis bila dikombinasikan dengan efek penghambatan heparin pada kaskade pembekuan. Kemudian kita masuk pada resep yang kedua, yaitu resep Aspilet 1 kali 80 mg, CPG 1 kali 75 mg, Captropil 3 kali 12,5 mg, Dignat tablet 3 kali 1, asam folat 3 kali 1, ranitidine 2 kali 50 mg, heparin 500 IU per jam dalam HCl 8 jam. DRP tanggal 3 April 2021. Kemudian kita masuk pada SOAP tanggal 21 bulan 11. Subjek: pasien merasakan sesak, nyeri hati dan perut kembung. Sebelumnya pasien pernah dirawat dengan keluhan dispnea dan nyeri dada. Objek: tekanan darah 140 per 90 mmHg, RR 20, nadi 80 dan suhu 300 Celcius. Asesmen pemberian heparin sebaiknya ditunda. Rencana melakukan monitor terhadap frekuensi gejala nyeri hati dan kembung pada pasien setelah pemberian ranitidine. Kemudian rencana yang kedua itu heparin perlu dilakukan tes laboratorium untuk menetapkan skor APPT. Interaksi obat: aspirin dan sodium bikarbonat atau Dignat level moderate, agen yang menyebabkan alkalinasi urin dan dapat mengurangi konsentrasi salisilat serum pada pasien yang menerima dosis antiinflamasi, aspirin atau saliliat lainnya. Mekanismenya melibatkan penurunan reabsorpsi tubulus ginjal salisilat karena peningkatan pH urin yang mengakibatkan peningkatan kebersihan salisilat ginjal terutama di atas pH urin 7. Interaksi ini kadang-kadang dimanfaatkan dalam pengobatan toksisitas salisilat. Kemudian aspirin dan clopidogrel level moderate. Clopidogrel telah terbukti berpotensi pengobatan aggresi platelet karena aspirin. Kemudian captropil dan sodium bikarbonat level minor. Pemberian antasida secara bersamaan dapat menurunkan bioavailabilitas oral captropil dan inhibitor
sebuah relawan sehat 50 ml suspensi antasida menurunkan rata-rata konsentrasi puncak plasma dan area di bawah kurva pada konsentrasi kaptropil. Dosis oral tunggal 50 mg masing-masing sebesar 50% dan 42% dibandingkan untuk administrasi setelah puasa. Ketersediaan hayati relatif kaptropil adalah 0,66 dengan antasida. Meskipun aktivitas hipotensi tampaknya tidak terpengaruh, berdasarkan data yang tersedia, signifikansi klinis dan dari interaksi ini tampaknya kecil. Sebagai tindakan pencegahan, pasien mungkin ingin mempertimbangkan untuk memisahkan waktu pemberian inhibitor HCE dan antasida atau obat oral yang mengandung antasida, misalnya tablet buffer, DDI atau larutan oral pediatrik selama 1 hingga 2 jam. Kemudian yang berikut yaitu ranitidin dan sodium bikarbonat level minor. Antasida dan beberapa garam aluminium, kalsium, dan magnesium dapat menurunkan konsentrasi plasma antagonis reseptor H2 selama pemberian bersama oral. Mekanisme interaksinya tidak diketahui, tetapi mungkin melibatkan penyerapan oral yang berkurang karena peningkatan pH lambung. Data studi bervariasi dengan tidak ada perubahan hingga hampir 60% pengurangan exposure sistematik atau AUC yang dilaporkan untuk cimetidin, famotidin, dan ranitidin. Signifikansi klinis belum ditetapkan. Sebagai tindakan pencegahan, pasien dapat mempertimbangkan untuk menggunakan antagonis reseptor H2 1 hingga 2 jam sebelum antasida.